seberapa bahaya virus ini? Begitu dia masuk Indonesia, apalagi kemarin sudah diidentifikasi, sudah masuk di Indonesia. Saya duluan mengatakan itu juga. Jadi Oke. sebenarnya sebelum kita buktikan secara genome sequencing atau tes cepat molekular, secara mapping perjalanan dan juga ini sebenarnya mestinya memang sudah ada. Hanya undetected, belum terdeteksi aja. Tapi begitu akhirnya dikonfirm ada ya memang ada gitu. Ya tentu saja kalau dilihat bagaimana khawatirnya, ada yang dikenal istilah dengan severity cases level atau tingkat keparahan kasus paparan penyakit di bidang kesehatan. Rasanya ya hemat saya sih tidak separah COVID. Oke. Tapi kalau kecepatan penularan ya, yang kita sebut dengan virulence namanya, kecepatan penularan. Karena memang virus itu cepat menyebar, cepat menular, tapi cepat mati juga. Oke. Nah, virus itu dibandingkan bakteri lebih cepat tidak bertahan di area terbuka, apalagi di paparan matahari. Dia tidak bertahan. Beda banget dengan bakteri. Oleh karena dia cepat berkembang biak, menular dan seterusnya, virulensinya mungkin tinggi. Itu bisa saja sangat. Tapi kalau pada level severity cases atau keparahan penyakit, rasanya tidak separah COVID. Memang ada orang-orang yang beresiko terjadi pemberatan kasus, terutama yang punya kelainan bawaan. Jadi lahir itu misalnya orang-orang dengan autoimun, penyakit lupus misalnya ya, atau orang-orang dengan hipersensitivitas, asma pada anak, itu kelainan bawaan yang kadang kalau terpapar ini bisa menyebabkan terutama parunya memperparah penyakit yang ada gitu ya. Memberatkan dibandingkan orang lain yang normal gitu ya. Nah itu terjadi. Nah ya, bisa bahkan menimbulkan fatality. Fatality itu kalau nggak cacat berat atau nggak kematian bahkan. Bahkan bisa kalau terpapar pada orang yang berisiko tadi. Lansia yang daya tahan tubuhnya tidak terlalu bagus, anak-anak yang punya kelainan bawaan, remaja atau orang dewasa yang punya resiko perilaku yang tidak sehat, kena ini bisa terjadi pemberatan.